Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Yogi Iskandar ya. Di kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah video ya tentang bagaimana caranya upload data dengan PHP ya. Nah, jadi teman-teman kan pernah ya upload dokumen misalkan ijazah, KTP dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan membuat itu. Nah, bagaimana cara melakukannya? Ya, langsung aja. Nah, pertama pastikan terlebih dahulu sampai pinyes portnya sudah keluar. Ya, kemudian buka eh, Sublime Text teman-teman ya. Kemudian kita tambah data, new file, ya, save. Kemudian di sini upload eh, upload dokumen titik php ya. Kita buat file upload dokumen titik php. Oke, filenya sudah ada dan kita eh, buat tombol uploadnya terlebih dahulu ya. Nah, seperti apa tombol uploadnya? Kita buka dulu data usernya. Nah, supaya ini nanti di sebelum aksi kita akan tambahkan sebuah kolom dengan call span-nya 2 ya, yaitu eh, upload dan view dokumen ya. Nah, pertama yang bisa kita lakukan untuk membuat sebuah kolomnya itu ke data users ya, kemudian file data user ini kita tambahkan setelah password ph, kemudian ini masih call span 2 ininya dokumen ya. Itu kan ini nanti penamanya bebas ya, bisa dokumen, bisa apalah gitu kan. Oke, kemudian ke bawah setelah password ambil TD-nya ya. TD penutup. Nah, ini setelah password di TD penutup kita tambahkan TD. Kemudian eh, kita buat A atau ambil aja dari bawah ya. Supaya nanti ada ID usernya langsung copy dari bawah dari edit lalu kita paste di sini. Nah, kemudian di sini kita buat upload ya. Oke, kita buat upload. Kemudian selanjutnya ini ID user tetap, ininya kita ganti dengan upload dokumen ya. Saya samakan dengan file upload dokumen yang ada di dalam folder APV penulisannya. Oke, kemudian kita copy kembali ya. Kemudian paste ini kita kasih nama view dokumen ya, atau view aja ya. Nah, ini kita eh, setelah apps ya. Setelah app hapus ini hapus dulu ya. Kemudian di sini setelah apps kita buat folder untuk penyimpanan filenya ya. Di sini buat folder, new folder ya. Kemudian file ya. Ya, jadi di APV ada file ya, ada folder khusus file. Nah, maka di sini di bagian view itu kita buat file garis miring. Nah, nanti kita tambahkan dokumen di setiap row ya, setiap barisnya. Oke, nah sekarang kita cek di eh, data usernya sudah ada bertambah. Yang pertama upload data, yang kedua view data, edit dan delete ya. Nah, ini di upload itu sudah terhubung ya dengan upload dokumen, berarti tidak ada error. Nah, sekarang kita copy terlebih dahulu source code-nya itu sudah ada di blog saya Gudang Ilmu 79 ya. Nah, kemudian di sini kalau tidak ditemukan ya, tidak ditemukan dokumennya,
itu kita ambil dari materi kuliah. Ya, tutup aja. Nah, kemudian ada ICT 2. Nah, kemudian di sini ada upload gambar ya. Oke, gambar atau dokumen. Nah, ini ada penjelasannya. Ya, project, upload, ya, ini metodenya, proses upload multiple. Nah, ini nanti kita ya baca-baca aja tuh. Silahkan dibaca, dipelajari, kita ambil source code-nya aja, ya. Kemudian kita paste di sini, simpan, ya. Nah, di sini kita mau eh, upload dokumennya itu dia akan menjalankan dua fungsi ya. Fungsi yang pertama, data dokumen yang kita upload itu disimpan di SQL. Lalu fungsi yang kedua, filenya itu ditransfer ke eh, apps file ya, gitu kan, apps file untuk filenya. Ya, jadi untuk agar tidak mengganggu apa namanya database atau tabel data user, kita buat tabel baru di php_my_admin ya. Simpan dulu. Kita ke php_my_admin dulu, kita buat tabel baru. Nah, sebentar, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, sudah terbuka. Nama tabelnya kita kasih nama dokumen ya. Kemudian ini ID file ya, ini integer biar nanti hanya bisa diisi dengan angka, panjangnya 5. Jangan lupa auto increment-nya atau AI-nya diaktifkan. Pastikan indeksnya primary untuk baris yang pertama saja. Lalu kita buat nama ketika nanti mau investigasi kesalahan, tidak bingung ini dokumennya dokumen punya siapa. Ya, pakai varchar panjangnya 75. Kemudian kita kasih yang berikutnya, kita buat identifikasi kepemilikan ini punyanya siapa berdasarkan ID di user ya. Nah, ini ID user ya. Jadi yang ID-nya sama dengan ID user, maka tampilkan dokumen. Nanti akan seperti itu logiknya. Oke, kemudian panjangnya 5. Kemudian ini nama file ya, varchar, lalu panjangnya juga 75 ya. Nah, jadi kita buat nanti logiknya untuk menampilkan dokumennya ketika ID user sama dengan ID user yang ada di dokumen, maka tampilkan dokumen ya, seperti itu. Oke, langsung aja kita simpan. Nah, sudah ada, sekarang sudah ada tabel dokumen. Ya, dokumen tabel ini fungsinya untuk merecord data dari dokumen itu sendiri. Oke, selanjutnya ini kita close aja, close dulu ya. Kemudian ini juga kita close. Oke, berikutnya kita akan langsung ke Sublime Text atau ke tag editornya. Berikutnya kita perbaiki satu persatu. Yang pertama include config connects. Ya, ini kita perbaiki ya, karena saya punya filenya koneksi.php, bukan config connects ya. Ini
koneksi ya. Koneksi kita save, lalu upload data. Nah, bagian uploadnya ini kita perbaiki data web atau data berhasil diupload. Boleh. Kita ganti aja dokumen berhasil diupload notifikasinya. Lalu ini rekam medis kita rubah menjadi apps ya, app. Kemudian ini rekam datanya kita rubah menjadi data underscore user ya. Kemudian ini komennya kita hapus supaya berfungsi, cancel aja. Nah, kemudian kita ke bagian functionnya ya, kita perbaiki functionnya. Di sini kan ada IDRM ya, kita perbaiki IDRM. Ini tidak ada IDRM ya, adanya adalah ID file. Kita buat ID underscore file ya. Kemudian nama tetap ada, ID data file kita rubah menjadi ID user ya. Kita tab. Kemudian nama file tetap ya. Jangan nanti nama file itu jalankan function upload file. Oke. Kemudian di sini insert into data file ini dokumen berarti samakan dengan ini ya. Maaf, SQL tabel dokumen ya. Dokumen kita ambil dari sini boleh. Ya. Pas kemudian ID file ini biarkan kosong karena auto increment. Nama file kita rubah jadi nama saja ya. Kemudian ID RM kita rubah menjadi ID user. ID user ya. Sesuaikan dengan ini. Kemudian ini jadi nama file. Terakhirnya nama file. Oke. Nah, ini sudah disesuaikan untuk insertnya ya. Kemudian function upload data ini tetap biarkan. Nah, itu cek dokumen yang diizinkan itu hanya ini ya, hanya PDF, docs, JPEG, JPG ya. Ini yang diizinkan untuk diupload. Nah, kalau udah selesai nanti dia kalau tidak sesuai maka akan keluar notifikasi file yang diupload itu tidak sesuai kalau bukan file yang ini yang diupload oleh usernya. Berikutnya di sini ada fungsi nama file barunya itu nanti menggunakan unique keys ya, satuan baris dan angka. Nanti nama filenya yang diupload itu tidak akan sesuai dengan nama file sebelum diupload ya. Nah, berikutnya mouse to upload nama file. Nah, ini akan dipindahkan ke apps file ya. Nah, ini strukturnya ini ada latihan dasar ya, seharusnya ini cuman satu ya. Simpan dulu ya. Cuman karena apa? Karena dari apps latihan dasar langsung ya. Ini kan localhost latihan dasar baru ini. Oke, nanti kalau salah kita perbaiki lagi. Kemudian kita butuh fungsi get ya. Kita rapikan dulu. Fungsi get ini untuk menampilkan data yang berasal dari data user ya, dari tabelnya user ini ya. Jadi kita butuh tabel dari user untuk dicatat di tabelnya dokumen. Nah, di sini kita gunakan gets ID berdasarkan ID ya. Nah, ID yang tadi dari sini dari data user itu kan kita manggil ID user ya. Jadi ID yang sama maka nanti akan ditampilkan ya. Nah, ini berarti users ya. Kemudian ID RM berarti ID user ya. Kita ambil aja dari atas biar tidak typo
ya. Kemudian ID user, ID get access. Nah, ini kita perbaiki ininya ID 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 user ya. Ininya juga ID user ya. Oke, ID user pertama, terus berikutnya di sini ini ID file ya. ID user, ID file, ID-nya sudah selesai kita buat. Oke, nah sudah selesai kita perbaiki nama dokumennya, fungsi dari upload dokumennya. Sekarang kita coba. Ini kayaknya ada error nih. Nah kan, suka kadang-kadang berhenti sendiri. Nah, seperti itu. Biarkan aja lah. Oke, kita coba reload. Nah, ini ID-nya nomor 3 ya. Azizah Range Rover namanya. Kita coba upload. Choose file. Cari file yang akan kita upload. Saya ingin uploadnya apa ya? Nah, di sini. Open. Lalu simpan. Data berhasil diupload. Oke. Nah, kita cek di sini apakah filenya pindah. Nah, sudah berpindah ya. Nah, ini ada PDF. Nah, ya, ada PDF sudah pindah ya. Namanya kan tadi M berapa ya. Nah, itu di sini menjadi satuan baris huruf dan angka ya. Namanya. Oke, kemudian kita ke sini. Nah, ke view-nya kita cek. Nah, ini kan masih ke file ya, ke folder file, tidak langsung tertuju ke nama file ini ya. Tidak langsung tertuju ke sana. Kita buat ketika diklik langsung ke nama filenya. Oke, kita coba klik nama filenya, kita perbaiki di data user. Di data user, mana ya tadi? Nah, ini file ya. Nah, kan logiknya ketika ID apa namanya user ya sama dengan ID apa user dokumen ya. Mohon maaf sebelumnya. ID user di data user atau di user ya di sini di mana ya tadi di sini ya di user ID user yang ada di user itu sama dengan ID user yang ada di tabelnya dokumen. Di sini saya minta maka tampilkan dokumen kan gitu ya logiknya. Oke, nah berarti kita sudah punya ID user yaitu ini ID usernya, tapi kita belum terkoneksi dengan ID user di tabelnya dokumen ya. Di tabel dokumen yang ini itu belum terkonek. Kita koneksikan terlebih dahulu. Bisa ambil dari dokumen upload, get access, kita copy ya, get aksesnya. Kemudian kita paste di sini. Kita coba perbaiki. Ini tidak menggunakan get ya. Nah, kita hapus aja. Ganti dengan yang ini RosDV. Copy ID-nya ganti dengan RosDV ID user. Ya, kemudian ini bukan user, sesuaikan dengan tabelnya, yaitu tabel dokumen. Klik dulu dokumennya. Nah, dokumennya ini kita copy. Mana di sini kita paste. Nah, ordernya by ID user ya, tetap sama. Where ID
user. Nah, di sini nah ini ID usernya 3 kan. Nah, ini di tabelnya dokumen ada ID user 3 sama dengan ID user di ya, user ini 3 ID usernya. Oke, makanya di sini ambil ID user. Nah, jadi jika ID usernya sama, oke. Get-nya kita sedikit modifikasi di sini, get file ya, simpan. Kemudian di sini kita tambahkan PHP, kemudian echo dollar, ambil dari sini get file, kita ngambil variabelnya get file, lalu kurung buka kotak ya, dan kurung tutup kotaknya langsung. Nah, di sini kita tampilkan dokumennya, yaitu dokumennya itu nama file ya. Nah, di sini berarti nama underscore file. Simpan ya, kita cek terlebih dahulu bash ya, kemudian reload. Nah, di sebelah pojok kiri bawah cek apakah sudah tertuju ke file. Nah, ini ada error ya. Errornya apa nih? Nama file. Apa errornya? Nama file. Tar. Kenapa bisa errornya? Ini ada error. Tipe 0 data. Oh, datanya kosong. Kayaknya tadi ada spasi deh. Ya, coba cek. Nah, kan ada spasi ya. ID usernya ada spasi. Di sini juga seharusnya tidak error. Ntar. Kayaknya ada spasi di user. Nah, ini tidak ada spasi. Dokumen. Nah, ada spasi depan belakangnya ya. Oke. Kita reload. Nah, sekarang mah gak error. Tuh, langsung terbuka. Oke, kita perbaiki di bagian uploadnya. Ada spasi sepertinya. Ya. Nah, di sini kelihatan ya. Ada spasi depan, ada spasi belakang. Ya. Nah, ini berarti value tidak boleh ada spasi. Nanti spasinya terbawa. Value-nya ada spasi, simpan. Nah, coba sekarang kita comeback. Nah, view sudah. Oke, nah ini kan filenya sudah kita berhasil upload, kemudian juga sudah berhasil kita muat ya, sehingga ketika diklik langsung tertuju ke file yang dimiliki oleh si Range Rover ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, ketika misalkan upload dokumen seperti ini ya, just file, nah model struktur misalkan, kemudian kita simpan, upload, kita cek view filenya ya, view filenya. Nah, masih ke yang pertama ya. Nah, ini yang menjadi masalah. Karena apa? Karena dia menambah data, bukan melakukan editing data. Datanya jadi double. Ya, masih Range Rover gitu kan. Cuman di sini yang pertama yang terdeteksi, sedangkan kita kan maksudnya bukan menambah tapi mengubah. Ya, data yang pertama itu kita edit. Nah, sekarang kita jalankan dua fungsi dengan tombol yang sama. Ya, meskipun di sini tulisannya upload,
Nah kan kalau di kemarin ada edit data. Nah ini ketika diklik ini jadinya tambah data bukan edit data. Nah sekarang eh, kita coba lakukan perubahan sedikit perubahan di uploadnya. Jadi logiknya ketika ID user di dokumen itu 0, maka jalankan fungsi file upload. Ya, ketika ada data, maka jalankan fungsi e-upload. Kita buat dulu di apps, new file, simpan, eh, namanya e-upload ya, e-upload titik php, simpan. Nah, di sini kita Ctrl A uploadnya, lalu fast ya. Nah, paste, simpan. Oke, sudah ada e-upload. Nah, kemudian kita perbaiki tombolnya. Di sini eh, kita biar terlihat ya. View upload. Nah, oke, ini geser kurang di atas. Salah tadi. Seharusnya di sini. Ya, nah, pas. Simpan. Nah, ini kan ada tombol upload ya. Ya. Nah, ini ada tombol upload. Oke, kita buat sorry, kita buat di dalam TD ya. Kita buat pertama ingin melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah dokumen itu sudah pernah diisi atau belum oleh user ya. PHP kita cek eh, apakah kosong atau tidak ya. Dolar dolar data acuan ya, acuan untuk kita buat variabel data acuan ya untuk mengetahui apakah sudah ada data atau belum ya. Data acuan is set ya kurung buka. Oke, apakah mana ini ya, get file ya, copy aja get filenya, pas ya. Get file ininya kita gunakan ID user ya, itu kan apakah ID usernya sudah ada atau belum ya kan. Nah ini tanda tanya ya, tanda tanya. Jika sudah ada maka tampilkan ini ya, jika tidak ada maka tampilkan kosong data acuannya. Oke, kita coba echo apakah error. Dolar data acuan kita cek dulu. Nah sudah ada ya 3 nih ya. Kita coba tambah data dulu apakah dia jangan aja jangan mau pelasan. Oke, simpan. Nah, ini tidak ada ya, tapi tidak memunculkan error. Oke, berarti kalau tidak ada, ini yang bawah seharusnya upload dokumen, yang atas ini ada URL di sini, coba lihat. Yang atas itu seharusnya e-upload. Ini kan masih upload dokumen ya. Oke, sudah berhasil memunculkan dokumen, tidak memunculkan error juga ya. Ini udah ada 3, ini masih kosong. Dia menampilkan apa namanya get data user. Oke, nah berikutnya kita buat logiknya ifs ya, kondisinya jika dolar data
acuan lebih dari 0, ya kan? Lebih dari 0 berarti kan ada dokumen, ya. Ini ke bawahnya kita hapus, ya. Nah, jika lebih dari 0, maka jalankan fungsi e-upload, edit upload, ya. Kemudian di sini eh, kita buat PHP, eh, lalu kurung tutup, ya. Ini kan ada dibuka, ya, kurung tutup Kurawa, lalu else kurung buka, hapus kurung tutupnya. Ini kita copy, lalu sini paste, kemudian PHP kurung tutup siku, ya, untuk menutup fungsi else ini. Oke, kita coba perbaiki, kita ini upload, ya. Kemudian ini upload, ini kita tambahkan edit, ya. Ada perubahan nggak? Oke, nanti kita tulis sama-sama upload saja. Oke. Oke, nah udah berubah ya. Kalau yang atas dia menjalankan fungsi edit upload, kalau yang bawah dia menjalankan fungsi upload. Nah, sekarang kita coba upload, sorry, edit uploadnya kita coba klik. Nah, di sini kita akan melakukan apa namanya perbaikan, karena edit itu dia harus mengidentifikasi ID file, ya. Oke, kita klik yang ini, yang upload dokumennya close saja. Yang edit upload atau e-upload kita buka dulu, ya. Nah, di sini kita lakukan apa namanya, fungsinya bukan insert tapi update, ya. Ambil aja dari update data yang di video sebelumnya sudah kita buat. Ini kita copy aja, ya, copy. Kemudian di sini paste. Nah, fungsinya insert update, ya, gitu kan. Oke, kita sesuaikan. Nah, update ini bukan user, tapi yang akan kita update itu adalah dokumen, ya. Copy, kemudian ini paste di sini, kemudian ID user, dokumen itu ke SQL aja. Lalu di sini sudah. Di sini update, ya. Ini close dulu. Nah, set ID file. Oke. Berarti ini ID file. Ini ID file. Kemudian nama. Nama masih nama. Oke. Kemudian ID user. Ini Ctrl D, pas. Nah, ID user. Yes. Oke. Kemudian nama file. Oke. Oke, sudah selesai fungsi update dokumen, ya. Nah, berdasarkan ID. Nah, tapi berarti kita butuh ID karena ketika ID yang sama, ininya ID file, ya, bukan ID user. Where-nya ID file. ID file. Oke. Nah, kita cek ID filenya, kita cari ID filenya itu harus dimunculkan di sini. Ini masih di hidden-nya masih belum ada ID file, ya. Oke, nah biar gampang, langsung aja ke data user, ambil get file, ya. Lalu pas di sini, ya. Ininya jangan browse dp, nanti error. Nah, dari get access, copy get access. Nah, ID user. Oke. Ya, kemudian di sini di get filenya kita buat di sini value, ya, copy aja dari atas biar cepet ngetik-ngetiknya, lama, ya. Value tempatkan di
sini sebelum name ya, name. Nah, get access, copy dari sini variabelnya rubah, bukan get access tapi get file. Ya, kemudian ID usernya kita ambil jadi ID file ya. ID file. Ya, karena ini tentang ID file. Kita coba buka dulu. Ininya rubah jadi teks untuk mengetahui apakah sudah muncul ID-nya. Oke, udah muncul ya, ID ke-1 yang akan kita update. Oke, kita buat hidden kembali, simpan. Lalu kita cek yang atasnya, yang ini ID. Oh, tadi udah ada ya, tapi nggak apa-apa, kita cek dulu. Oke, nah ini ID usernya 3 ya. ID user, karena ini yang saya buka ID user. Kita buat hidden kembali. Lalu kita coba, jangan lupa dihapus dokumen sebelumnya ya, dokumen yang nomor 2. Kita hapus nomor 2-nya, tersisa nomor 1 ya, gitu kan. Oke, ini sudah upload, kita choose file, kemudian ganti, lalu simpan. Oke, nah sekarang kita cek view-nya. Nah, sudah berubah ya. Kalau tadi kan tagihan, nah, sekarang sudah berubah menjadi artikel. Kita coba lagi, satu lagi, yang fungsi insert-nya apakah jalan, cari yang lain, sistem administrasi. Nah, simpan. Oke, data dengan berhasil. Nah, ini sudah berubah jadi e-uploads. Kita coba view. Nah, ya. Itu kan kita coba edit upload kembali. Kemudian pemelampiran prestasi kerja. Simpan. Ya, view. Nah, udah berubah ya. Oke, sekarang kita kembalikan tombolnya menjadi upload aja. Edit uploadnya, tulisan editnya kurang begitu menarik ya. Nah, ini simpan. Coba kita reload. Nah, jadi cuman upload saja, tapi dia menjalankan 2 fungsi. Oke, itu saja video kali ini tentang upload data atau dokumen. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.